Dari sel-sel gelap penjara San Quentin hingga jaringan kriminal global, Area Brotherhood telah menorehkan sejarah kelam sebagai salah satu geng paling brutal dan terorganisir di Amerika Serikat. Apa yang dimulai sebagai aliansi perlindungan antar narapidana kulit putih, kini telah berevolusi menjadi sindikat kriminal yang menguasai perdagangan narkoba, pembunuhan bayaran, dan teror di balik jeruji besi, bahkan dari sel isolasi super maksimum. Bagaimana sebuah geng penjara dan moto blood in blood out bisa bertahan selama 6 dekade, mengalahkan mafia Italia dalam pengaruh, dan terus mengancam sistem hukum modern? Inilah kisah lengkap Aryan Brotherhood, dari darah, kekuasaan, hingga adaptasi di era digital. Aryan Brotherhood atau AP, juga dikenal sebagai The Brand, bermula pada tahun 1964 di penjara San Quentin, California, sebagai reaksi terhadap desegresi penjara yang memaksa narapidana kulit putih, kulit hitam, dan Latino untuk berbagi ruang yang sama. Sebelumnya, sistem penjara Amerika Serikat masih terpisah secara rasial, sehingga ketika integrasi mulai diberlakukan, ketegangan antar ras meledak. Narapidana kulit putih yang merasa terancam oleh kelompok-kelompok seperti Black Guerrilla Family dan Mexican Mafia La M mulai membentuk aliansi untuk perlindungan. Akar AP dapat ditelusuri kembali di kedua geng sebelumnya di San Quentin, yaitu Diamond Todd Gang dan Bluebird Gang. Diamond Todd Gang terdiri dari mantan anggota klub motor dengan latar belakang Irlandia yang memasang serpian kaca di gigi mereka sebagai simbol kekerasan. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok kulit putih lain dan membentuk Bluebird Gang yang akhirnya berevolusi menjadi Aryan Brotherhood. Nama Aryan dipilih untuk menegaskan supremasi kulit putih, sementara Brotherhood menekankan loyalitas absolut di antara anggota. Filosofi utama AP sejak awal adalah blood in, blood out, di mana seseorang harus menumpahkan darah yang biasanya dengan menyerang lawan atau penjaga untuk masuk atau bergabung, dan satu-satunya cara keluar adalah melalui kematian. Anggota baru juga diharuskan membaca Mein Kampf karya Hitler dan buku-buku strategi seperti The Art of War untuk menginternalisasikan ideologi rasis dan taktik kekerasan. Meski berakar pada kebencian rasial, AP tidak sepenuhnya menolak kerjasama dengan kelompok lain jika menguntungkan. Mereka bersekutu dengan Mexican Mafia untuk melawan La Nuestra Familia, menunjukkan pragmatisme mereka dalam memperluas pengaruh. Pada akhir 1960-an, AP tidak lagi sekedar kelompok perlindungan. Mereka mulai menguasai perdagangan narkoba, prostitusi narapidana, dan pemerasan di dalam penjara. Ketika para pemimpinnya dipindahkan ke lembaga federal, AP menyebar ke sistem penjara nasional, membentuk dua cabang terpisah, yaitu faksi federal dan faksi California. Inilah awal mula transformasi mereka dari geng penjara menjadi sindikat kriminal terorganisir. Pada dekade 1970-an, Aryan Brotherhood mengalami transformasi besar dari sekedar kelompok perlindungan di penjara menjadi organisasi kriminal terstruktur dengan pengaruh luas. Awalnya, AP dibentuk untuk melindungi narapidana kulit putih dari geng-geng minoritas seperti Black Guerrilla Family dan Mexican Mafia. Tetapi pada 1970-an, mereka mulai membangun sistem kekuasaan yang jauh lebih kompleks. Mereka tidak hanya terlibat dalam kekerasan rasial, tetapi juga menguasai bisnis ilegal di dalam penjara, termasuk perdagangan narkoba, prostitusi narapidana, dan pemerasan. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan AP adalah aliansi dengan Mexican Mafia La M pada 1972. Meski AP berideologi supremasi kulit putih, mereka bersedia bekerja sama dengan geng Latino untuk melawan La Nuestra Familia, saingan utama Mexican Mafia. Ini menunjukkan bahwa AP lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan finansial daripada kemurnian ideologis rasis.
Pada pertengahan 1970-an, AP memicu perang ras di penjara California, di mana mereka terlibat konflik brutal dengan geng kulit hitam dan Latino. Perang ini membuat otoritas penjara memisahkan geng-geng berdasarkan ras untuk mencegah lebih banyak pembunuhan. Namun, justru di penjara terisolasi seperti Chino State Prison, AP semakin kuat karena bisa mengonsolidasikan struktur kepemimpinannya tanpa gangguan. Pada 1980-an, AP membentuk komisi 3 orang yang bertugas mengatur seluruh operasi kriminal, termasuk rekrutmen anggota, persetujuan pembunuhan, dan pengelolaan keuangan ilegal. Komisi ini juga menciptakan sistem perbankan di mana anggota di luar penjara wajib menyetor 20% dari keuntungan kriminal mereka pada pimpinan AP di dalam penjara. Selain itu, AP membagi diri menjadi dua faksi utama, faksi federal yang mengendalikan operasi di penjara-penjara federal, sementara faksi California yang tetap berkuasa di sistem penjara negara bagian. Kedua kelompok ini bekerja sama tetapi memiliki hierarki terpisah. Mereka juga mulai merekrut anggota baru dengan menyerap geng-geng skinhead kecil, memperluas jaringan mereka secara signifikan. AP dikenal karena kekejamannya, dan pada 1983, dua anggota AP, Thomas Silverstein dan Clayton Fontaine, membunuh dua petugas penjara di USP Marion, Illinois. Silverstein menikam seorang petugas sekitar 40 kali, sementara Fontaine membunuh petugas lain beberapa jam kemudian. Pembunuhan ini memicu perubahan besar dalam kebijakan keamanan penjara federal, termasuk penguatan isolasi bagi narapidana berbahaya. Namun, meski banyak pemimpin AP dikurung di sel isolasi, mereka tetap bisa mengendalikan operasi kriminal. Mereka menggunakan surat dengan tinta tak terlihat yang terbuat dari urin, kode rahasia, dan bahkan pengacara atau keluarga sebagai perantara pesan. Memasuki 1990-an, AP mulai mengurangi serangan berbasis ras murni dan beralih ke kejahatan terorganisir yang lebih menguntungkan. Mereka menjual narkoba bahkan kepada narapidana kulit hitam dan Latino, menunjukkan bahwa uang kini lebih penting daripada ideologi. Namun, kekerasan tetap menjadi alat utama mereka. Hanya saja sekarang lebih terfokus pada mempertahankan monopoli kriminal daripada sekedar perang ras. Perubahan ini membawa AP ke tingkat lebih berbahaya, yang tidak hanya mengendalikan penjara, tetapi juga mulai membangun jaringan di dunia luar. Mereka bersiap untuk menjadi lebih dari sekedar geng penjara, dan mereka akan menjadi sindikat kriminal nasional. Pada dekade 1990-an, area Brotherhood tidak lagi hanya beroperasi di dalam penjara, tetapi mulai membangun jaringan kriminal yang menjangkau dunia luar. Perubahan ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan bisnis narkoba dan kebutuhan akan operasi yang lebih luas. Meski ideologi ras tetap menjadi bagian dari identitas mereka, AP mulai lebih fokus pada keuntungan finansial daripada perang ras murni. Mereka menjual narkoba bahkan kepada narapidana kulit hitam dan Latino, sesuatu yang sebelumnya dianggap pengkhianatan terhadap prinsip supremasi kulit putih. Namun bagi para pemimpin AP, uang berbicara lebih keras daripada dogma rasial. Salah satu tonggak penting dalam ekspansi AP adalah aliansi dengan mafia Italia, khususnya setelah John Gotti, bos Gambino crime family, di penjara di Marion Federal Penitentiary pada 1992. Gotti, yang awalnya meminta perlindungan dari AP, akhirnya membentuk kemitraan bisnis dengan mereka. AP membantu melindungi Gotti di penjara, sementara jaringan mafianya di luar membantu AP mengembangkan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Kemitraan ini memberikan AP akses ke sumber daya yang sebelumnya tidak mereka miliki, termasuk distribusi heroin dan metamfetamin skala besar. Namun ekspansi ini tidak berjalan mulus. Konflik internal dan eksternal terus mengancam stabilitas AP di dalam penjara. Persaingan dengan geng lain seperti Black Guerra Family dan Mexican Mafia sering berujung pada pembunuhan berantai. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada 1997 ketika AP secara resmi mendeklarasikan perang terhadap narapidana kulit hitam di seluruh sistem penjara federal setelah terjadi kerusuhan rasial di Marion. Mereka menggunakan kode rahasia dan pesan tersembunyi untuk mengkoordinasi serangan serentak yang mengakibatkan tewasnya beberapa narapidana kulit hitam. Di luar penjara,
AP mulai membentuk sel-sel kriminal di kota-kota besar, terutama di California, Texas, dan Nevada. Anggota geng motor dan kelompok skinhead untuk menjalankan operasi narkoba, pemerasan, dan pembunuhan bayaran. Salah satu metode mereka adalah pajak 20%, di mana setiap anggota yang bebas bersyarat wajib menyetor 20% dari keuntungan kriminal mereka kepada pimpinan AP di penjara. Uang ini kemudian digunakan untuk menyuap petugas penjara, membeli senjata, dan membiayai operasi lebih besar. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Pada 2002, FBI melancarkan operasi besar-besaran dengan menggunakan Racketeer Influencer dan Corrupt Organization (ACT) untuk menyerang struktur komando AP. Sebanyak 29 pemimpin AP dari berbagai penjara federal ditangkap dan diadili. Para jaksa berusaha menjatuhkan hukuman mati kepada 21 di antaranya, tetapi upaya ini gagal. Kebanyakan hanya menerima hukuman seumur hidup yang tidak banyak mengubah situasi karena mereka sudah menjalani hukuman seumur hidup sebelumnya. Meski demikian, tekanan hukum ini memaksa AP untuk beradaptasi. Mereka mulai menggunakan metode komunikasi yang lebih canggih seperti pesan tersandi, tinta tak terlihat, dan bahkan kontak melalui pengacara atau keluarga. Beberapa pemimpin AP yang diisolasi di penjara Supermax seperti ADX Florence tetap mampu mengendalikan operasi narkoba dan memerintahkan pembunuhan dari balik sel tertutup. Memasuki tahun 2010-an, AP menghadapi tantangan baru yaitu teknologi digital dan pengawasan yang lebih ketat. Namun, mereka tidak lenyap, justru berevolusi menjadi lebih berbahaya. Dengan memanfaatkan telepon seluler, kontraben, dan media sosial, mereka memperluas pengaruhnya ke dalam gerakan supremasi kulit putih online, sekaligus menjaga bisnis kriminal mereka tetap jalan. Di era modern, Aryan Brotherhood telah berubah dari sekedar geng penjara menjadi sindikat kriminal yang jauh lebih canggih. Meski banyak pemimpinnya di penjara di fasilitas Supermax, mereka tetap bisa mengendalikan operasi kriminal baik di dalam maupun di luar penjara. Teknologi menjadi senjata baru mereka. Melalui telepon seluler gelap, pesan tersandi, dan bahkan media sosial, AP terus merekrut anggota baru, mengatur pembunuhan, dan pengelolaan bisnis narkoba. Salah satu perubahan besar adalah pergeseran fokus dari ideologi ras murni ke bisnis kriminal yang lebih menguntungkan. Meski simbol Nazi seperti swasta dan SS Bold masih dipakai, banyak anggota AP sekarang lebih peduli pada uang daripada perang ras. Mereka bahkan bekerja sama dengan Mexican Mafia untuk perdagangan narkoba, sesuatu yang dulu dianggap pengkhianatan. Penjara, mereka menjual metamfetamin dan heroin kepada narapidana kulit hitam, menunjukkan bahwa uang kini lebih penting daripada kebencian rasial. AP tidak lagi hanya beroperasi di penjara, mereka membentuk aliansi dengan geng-geng kulit putih di luar seperti Public Enemy No. 1 atau PEN 1 yang awalnya adalah kelompok punk rock di Orange County sebelum menjadi kaki tangan AP. PEN 1 bertindak sebagai eksekutor, melakukan pembunuhan, pemerasan, dan perdagangan narkoba atas perintah AP. Pada 2022, 2 anggota PEN 1 dibunuh karena dianggap berkhianat, menunjukkan betapa kejamnya AP dalam menjaga loyalitas. Selain itu, AP juga terlibat dalam jaringan narkoba multinegara bagian. Pada 2023, operasi besar-besaran DEA dan FBI menggerebek sel-sel AP di Washington, Arizona, dan Nevada, menyita 830.000 pil fentanyl, 223 pon metamfetamin, dan puluhan senjata api. Beberapa anggota AP yang sudah dipenjara masih bisa mengendalikan operasi ini melalui telepon gelap dengan bantuan pasangan atau keluarga luar. Pemerintah AS terus berupaya menghancurkan AP dengan Undang-Undang RICO ACT. Pada 2024, 3 pemimpin AP, Francis Clement, Kenneth Johnson, dan John Stinton, dihukum seumur hidup karena konspirasi pembunuhan dan perdagangan narkoba. Yang mengejutkan, semua ini dilakukan dalam sel penjara menggunakan ponsel selundupan. Namun hukuman seumur hidup tidak banyak mengubah situasi karena banyak anggota AP sudah menjalani hukuman seumur hidup sebelumnya. Bahkan di penjara Supermax, mereka masih bisa mengirim perintah pembunuhan melalui kode rahasia atau perantara. Pada 2025, 5 anggota AP dipindahkan dari penjara negara bagian California ke sistem federal, tetapi para ahli meragukan ini akan menghentikan pengaruh mereka. AP telah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan di era digital. Mereka menggunakan aplikasi enkripsi dan forum supremasi kulit putih online untuk merekrut generasi baru. Beberapa mantan anggota seperti Donald Maza mencoba keluar dari kehidupan kriminal, tetapi terus ditekan oleh jaringan AP yang masih aktif.
Meski tekanan hukum semakin ketat, AP tetap menjadi salah satu geng paling berbahaya di Amerika Serikat karena struktur hierarkis yang kuat, jaringan narkoba yang luas, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang membuat mereka sulit dilacak. Dari geng penjara yang dibentuk untuk perlindungan rasial, AP telah berevolusi menjadi sindikat kriminal global. Mereka mungkin tidak lagi sefanatik dulu dalam supremasi kulit putih, tetapi kini lebih berbahaya karena bisnis narkoba dan kekerasan terorganisir mereka. Hukum mungkin bisa memenjarakan para pemimpinnya, tetapi selama ada narapidana baru yang ingin bergabung dan teknologi yang memungkinkan komunikasi rahasia, AP akan terus tetap bertahan. Akankah tekanan hukum yang lebih ketat dan pemindahan anggota AP ke penjara federal benar-benar melemahkan mereka, atau justru membuat mereka semakin licik dalam beroperasi? Jawabannya mungkin akan terlihat dalam dekade berikutnya.